Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahyun dengan NIM 321998. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dari konsep struktur pasar. Yang pertama itu yang akan dibahas yaitu adalah pengertian dari pasar tersebut, di mana pasar di sini merupakan mekanisme pertukaran barang dan jasa yang bersifat alamiah, dan di mana hal tersebut telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Nah, secara sederhananya, pasar itu dapat diartikan sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan sebuah transaksi jual beli barang ataupun jasa. Nah, untuk syarat pasar ini ada beberapa macam, yaitu yang pertama adalah adanya penjual, adanya pembeli, adanya uang, adanya barang, dan adanya tempat. Tanpa syarat-syarat tersebut, maka suatu kegiatan tidak dapat dikatakan pasar tanpa adanya syarat-syarat tersebut. Yang kedua adalah struktur pasar, di mana struktur pasar ini adalah merupakan pengelompokan variabel-variabel yang bernaung dalam satu nama yang sama, di mana hal tersebut berbeda dengan array yang berisi kumpulan variabel-variabel yang bertipe sama dalam satu nama. Makanya suatu struktur dapat terdiri atas variabel-variabel yang berbeda tipenya dalam satu nama struktur. Struktur pasar sendiri memiliki pengertian yaitu penggolongan produsen pada beberapa bentuk pasar, di mana hal tersebut didasarkan pada ciri-cirinya seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam suatu industri pasar tersebut, dan lain sebagainya. Di dalam Islam, struktur merupakan pasar yang dapat menciptakan suatu harga atau tingkatan harga yang secara adil, di mana adil dalam hal ini berarti yaitu tidak merugikan konsumen dan tidak mau merugikan produsen. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Pratama dengan NIM 3299195. Akan membacakan materi yang berikutnya, yaitu macam-macam pasar. Secara sederhana, pasar dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, menurut segi fisiknya, yang kedua, berdasarkan jenis barang yang dijual. Yang pasar menurut dari segi fisiknya yaitu pasar tradisional, pasar raya, pasar abstrak, pasar konkret, toko swalayan, dan toko serba ada. Sedangkan berdasarkan jenis barang yang dijual, pasar dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu ada pasar ikan, pasar sayuran, pasar buah-buahan, pasar barang elektronik, pasar barang perhiasan, pasar barang bangunan, dan bursa efek dan saham. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan poin berikutnya, yaitu mengenai sejarah pasar. Nah, bagaimana sih sejarah pasar itu sendiri? Nah, pasar tradisional ini merupakan pasar yang memberi inovasi bagi pasar modern untuk sekarang ini ya. Nah, pasar tradisional ini telah lahir sejak abad ke-10, yaitu setidaknya ini sudah beberapa abad lalu, sekitar abad 10, berarti sudah lama. Nah, pasar itu sendiri dalam sejarahnya, dahulu kala itu pasar merupakan urat nadi perekonomian wilayah. Nah, seperti itu pada masa kerajaan pun seperti itu. Makanya pasar ini pada abad ke-9 awal itu mereka sudah mengenal uang logam. Nah, seperti ada beberapa nama uang logam yang digunakan pada pasar terdahulu seperti kati, tahil, ata, kupang, dan saga. Nah, itu pun merupakan istilah yang digunakan pada zaman dahulu. Nah, pada masa-masa dahulu, pasar ini berfungsi untuk menopang
menopang kerajaan-kerajaan yang berada pada zaman dahulu seperti Majapahit dan sebagainya. Nah, keberadaan pasar ini tentu memberikan efek yang sangat baik bagi perekonomian, di mana pasar ini adalah penopang bagi perekonomian bahkan sampai saat sekarang. Nah, sangat disayangkan sekali pasar pada saat ini itu pasar tradisional saat ini mulai tertindas karena adanya pasar modern. Nah, ini dipengaruhi oleh zaman. Artinya di sini apa sih yang membuat atau faktor apa yang membuat bagaimana caranya kita tetap eksis kepada pasar tradisional. Nah, pasar tradisional ini merupakan salah satu warisan budaya, tentunya harus kita lestarikan. Nah, pasar ini juga sudah ada sejak zaman Rasulullah. Nah, maka dari itu pasar adalah tiang dari tonggak perekonomian suatu negara. Nah, mungkin hanya itu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Beni Saputra dengan NIM 32191910 ingin menjelaskan poin selanjutnya, yaitu tentang pilar-pilar pasar syariah. Pilar pertama pada pasar syariah adalah kebebasan dan pertanggungjawaban individu. Nah, kebebasan adalah hal yang utama yang dilakukan oleh dan dilandasi oleh pasar syariah, karena dengan adanya kebebasan, setiap transaksi yang terjadi di pasar ataupun mekanisme pasar itu terjadi antara penawaran dan permintaan yang terjadi secara bebas, dan itu diatur oleh Allah sendiri gitu. Karena kebebasan adalah bagi pedagang itu adalah hal yang tidak dapat diatur oleh pemerintah, karena dengan demikian pedagang bebas menentukan harga dan juga pedagang juga bebas menentukan harga dan juga pembeli bebas untuk menentukan harga. Nah, harga yang disepakati adalah harga yang disebut dengan harga keadilan. Nah, ada pilar-pilar yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu setiap orang akan dihisap. Setiap orang akan dihisap atas perlakuannya, karena kita akan ada di yaumil masyar nanti. Kemudian yang kedua, tidak ada konsep ataupun dosa turunan, karena dosa itu dipertanggungjawabkan oleh pribadi yang melakukan. Kemudian yang ketiga yaitu tidak ada pertanggungan dalam hubungan langsung atau hambatan dalam hubungan langsung. Di sana terjadi kebebasan antara pedagang dan pembeli. Setiap individu mempunyai hak penuh untuk berpedoman ataupun untuk bertransaksi dari sumber-sumber yang ada di pasar tersebut gitu. Dengan demikian, itulah pilar-pilar yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah aturan dalam struktur pasar syariah. Dalam kaitan ini mengartikan seperangkat prinsip sosial, politik, agama, moral, dan hukum, dan aturan yang diberikan untuk ditaati masyarakat. Institusi sosial dirancang dengan maksud untuk mengarahkan masyarakat dapat berperilaku benar sesuai dengan aturan, dan sekaligus aturan tersebut untuk mengontrol dan mensupervisi perilaku tersebut. Selanjutnya itu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal, karena sistem pasar ini dianggap adalah struktur yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi efisiensinya. Pasar persaingan sempurna ini adalah pasar yang dimana antara penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga atau hanya sebagai price taker, dan harga yang ada di pasar itu merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara permintaan dan penawaran. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.